Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Rizky Aditya, Hadir, Pak. Asrin Rai, Hadir, Pak. Arya Bakti, Hadir, Pak. Habibah Zahra, Hadir, Pak. Askiansa, Hadir, Pak. Kevin Firmana Ali, Hadir, Pak. Tarmisi, Hadir, Pak. Royhan Maulana, Hadir, Pak. Apriyadi Saputra, Hadir, Pak. Muhammad Alwi Amanda, Hadir, Pak. Pudra Al-Hairi, Hadir, Pak. Selvi Sapitri, Hadir, Pak. Rediansa. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya anak-anak hadir pada hari ini ya. Mudah-mudahan hari-hari ke depan nanti seperti ini sehat semua kita ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa dulu yang memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sidini ilma warzuqni Ya, dengan doa tadi mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada kita, marilah kita melakukan lagu nasional. Lagu yaitu lagunya Burung Garuda. Siapa dulu? Siapanya yang bisa memimpin ke depan? Ya, silakan. Lagu Garuda Pancasila.
idealisme tumbuh dalam diri kita. Di sini Bapak bertanya dulu kepada anak sekalian, apa pelajaran kita hari ini? Mengenai apa pelajaran kita hari ini? Dasar kecerdasan artifisial. Itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang konsep dasar artifisial. Artifisial itu artinya kecerdasan buatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KA. Jadi nanti setelah kita mempelajarinya, kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian setelah mempelajarinya nanti, kita dapat menyebutkan contoh penggunaan KA di sekitar kita. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan teknologi KA. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau KA yaitu kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Jadi komputer itu memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Berarti komputer itu bisa berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Kemudian teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan membantu manusia dalam berbagai hal. Misalnya komputer bisa mengenali wajah. Komputer bisa mengenali wajah kita. HP bisa menjawab pertanyaan. Robot bisa menyapu lantai. Mobil tanpa sopir. Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita biasanya menggunakan Google Assistant, YouTube, robot vakum, kamera HP, game komputer. Google Assistant fungsinya yaitu menjawab pertanyaan. YouTube memberi rekomendasi video. Robot vakum menyapu otomatis. Itulah fungsinya. Kamera HP fungsinya mendeteksi wajah. Game komputer fungsinya lawan main otomatis. Itulah contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya apa yang bisa dilakukan KA, kecerdasan artifisial ini? KA bisa melakukan hal-hal seperti bisa mendengar atau perintah suara, melihat kamera, mengenali gambar, berbicara, chatbot atau robot, belajar dari data atau pengalaman. Apa itu KA? KA itu bukan manusia. Walaupun KA pintar, KA tidak punya perasaan seperti manusia. Jadi KA itu hanya bisa berpikir tapi tidak memiliki perasaan seperti manusia. KA hanya mengikuti perintah dari program. Jadi apa yang kita tuliskan misalnya
itulah yang akan muncul sesuai petunjuk. KA tidak bisa memutuskan sendiri jika tidak ada data. Jadi kalau kita tidak perintahkan, KA tidak akan bisa memutuskan jika tidak ada data. Selanjutnya, kenapa kita perlu belajar KA? KA membantu kehidupan kita sehari-hari. Itulah gunanya kita belajar KA. Teknologi KA digunakan di banyak bidang seperti sekolah, rumah sakit, bahkan game. Di masa depan banyak pekerjaan akan dibantu oleh KA. Di masa yang akan datang pekerjaan kita nantinya banyak dikerjakan oleh KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kita bisa mulai belajar dan memahami KA sejak dini. Jadi mulai sekarang kita mulai belajar. Selanjutnya di sini Bapak akan tampilkan video. Jadi anak-anak silakan disimak baik-baik ya. Kalau ada yang perlu dicatat silakan dicatat. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya,
AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan Jadi tadi kita sudah mengamati video. Dari video yang ditayangkan ada kira-kira pertanyaan
dari video yang kita tayangkan tadi ada kira-kira pertanyaan? Ya, silakan tanya. Berikan contoh aplikasi kecerdasan artifisial. Oh ya, contoh aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial yaitu misalnya Google Assistant. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Di sini Bapak akan bertanya dulu kepada anak-anak sekalian. Pernahkah kamu bertanya ke Google menggunakan suara? Bagaimana menurutmu cara HP mengerti kata-kata kamu? Ada yang tahu? Karena adanya kecerdasan buatan. Ya, karena adanya kecerdasan buatan. Sekarang, apakah menurutmu komputer atau HP bisa berpikir seperti manusia? Bisa. Jadi HP atau komputer itu bisa berpikir seperti manusia. Cuman bedanya tidak memiliki perasaan. Ini bersedih tidak? Apakah pernah anak-anak melihat komputer bersedih? Atau tertawa? Tidak kan? Jadi komputer atau HP bisa berpikir seperti manusia, cuma bedanya tidak memiliki perasaan. Sekarang di sini ada tugas yang akan dikerjakan anak-anak sekalian. Bapak akan membagikan LKPD. Silakan dulu dibuat kelompoknya 3 kelompok, 4 orang 1 kelompok. Silakan dulu diatur mejanya. Mejanya bangkunya diatur dulu bangkunya. Ini kelompok 1 kan? Kelompok 2, kelompok 3. Kita dulu bangkunya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang lain sama-sama bekerja ya, jangan ada yang tidak ikut karena di sini akan dinilai kerjasamanya. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya. Ditulis nama kelompoknya, ditulis kelompok 1 tulis nama-nama anggotanya ya, nama-nama anggotanya ditulis. Nanti kalau sudah selesai akan kita presentasikan ke depan. Kalau ada yang belum tahu, silakan ditanyakan.
sudah siap? Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah siap kan? Nah, kalau sudah siap, supaya kita lebih segar kembali, kita ice breathing dulu. Ice breathing supaya lebih segar kembali. Silakan anak-anak berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Ice breathingnya ikuti nanti video yang Bapak pegang ini ya. Ikuti nanti ya. Situ di berbaris. Situ dah. 5, 4, 3, 2. Baris. Ya. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Bagaimana? Apakah sudah segar kembali? Jadi sekarang kita akan mempresentasikan tugas yang dikerjakan anak-anak tadi ke depan ya. Kelompok mana yang dulu yang maju ke depan? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 dulu maju ke depan. Ya, silakan dibacakan tugasnya yang dikerjakan tadi. Sini aja. Kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Aktivitas 1, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti mengenali suara, gambar, atau membuat keputusan. ya. Silakan tanyakan teman-temannya apakah ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ada? Ada, Pak. Ya. Sebutkan aplikasi. Maju, ada ke sini. Menghadap ke sini aja, di situ aja. Menghadap ke sini. Sebutkan aplikasi kecerdasan artifisial. Ya, silakan jawab. Jawabannya adalah Google Assistant. Google Assistant. Teh. Ya. Bagaimana? Sudah puas kelompok 3? Jawabannya sudah puas? Sudah, ya. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan dulu. Nah, selanjutnya silakan dikumpul LKPD-nya ke depan ya. Silakan dikumpul LKPD-nya. Biar Bapak nilai. Silakan. Jadi sekarang kita akan simpulkan tentang materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kecerdasan artifisial.
artifisial. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu KA sama dengan kecerdasan buatan dari komputer. KA itu adalah kecerdasan buatan dari komputer. KA bisa membantu manusia. Kemudian KA belajar dari data dan pengalaman. Selanjutnya kita harus bijak menggunakan teknologi KA. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita dapat belajar kembali seperti biasanya. Sebelum Bapak akhiri pelajaran kita mengucapkan Alhamdulillah.